Jadi konteks kalau pengen kaya mendadak yang syariat itu sebenarnya pengen kaya banyakin sholawat, tapi dengan satu syarat, sholawatnya karena Allah bukan karena pengen kaya. Nanti pun Allah akan memberikan kekayaan yang sangat luar biasa kalau istilahnya kita dikirnya, kita wiridnya, kita dituntun sama guru, karena Allah akan dapat kekayaan yang ajib yang luar biasa. Contoh, kita membacakan sholawat nariyah sekian ratus atau sekian ribu dasarkan karena Allah akan cepat kayanya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, saya banyak sekali benda-benda pusaka yang sangat berbuah. Mungkin ada lukisan-lukisan. Dan di depan kami itu ada banyak hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Untuk video yang kedua ini, saya masih berada di Kabupaten Garut. Saya masih menemui salah seorang pakar spiritual yang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk video lanjutnya jangan kemana-mana, simak terus di Salja Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semua, kami masih di padepokannya Kang Udan. Kang Udan ini di video sebelumnya menerangkan tentang benda-benda pusaka, terutama benda pusaka yang usianya sudah lama, bahkan 500 tahun, dan Kang Udan sampai saat ini berhasil menjaganya, melestarikannya, dan merawatnya. Benda pusaka juga banyak sekali, ada lebih dari 300 benda pusaka. Dan Kang Udan ini teman-teman adalah seorang guru spiritual yang memiliki padepokan di Garut ya, tepatnya di Malangbong. Assalamualaikum Kang Udan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kang Udan, banyak sekali yang bertanya ke kami dan sekarang mungkin masih ramai ya. Banyak orang-orang yang ingin cepat kaya mendadak begitu. Padahal luar biasa. Luar biasa. Ya, saya juga pengen sebetulnya. Nah, Kang Udan, memangnya kita bisa mendapatkan kekayaan secara mendadak atau tidak? Ada juga yang bertanya, ada nggak sih pesugihan yang halal, yang sesuai dengan syariat dan tentunya bisa membawakan keberkahan di dunia dan akhirat? Asik tuh. Ya. Katanya Kang Udan itu punya rahasianya, bisa diterangkan nggak? Itu sebetulnya bagaimana? Nah, dalam konteks ini mungkin menanyakan tentang kaya mendadak tapi selamat dunia akhirat. Gitu. Betul. Ya. Bagus nih pertanyaannya. Jadi konteks kalau pengen kaya mendadak yang syariat itu sebenarnya gampang. Satu, kita harus tahu diri dulu. Dua, kita harus punya adab. Tiga, harus punya akhlak. Satu, istilah kata kita harus tahu diri dulu. Kalau kita pengen kaya mendadak itu berarti kita harus capek dulu. Insya Allah akan dapat hasilnya. Karena kata orang Sunda mah tidak ada istilahnya berkah tanpa capek. Nah, berarti kata orang Sunda mah hayang beunghar mah capek heula gitu. Nah, dalam konteks ini berarti kita pengen istilah kata kaya mendadak, berarti saya mengusulkan ada 3 faktor. Salah satunya tadi capek, 2 Capek apa ya? Lupa lagi. Makanya disebut rahasia karena 3 aja kita udah lupa lagi ya. Padahal ini yang paling penting. Yang pertama tadi tahu diri katanya ya. Tahu diri, kita harus tahu diri dulu. Kita itu siapa? Pantas gak kita kaya? Kalau kita pantas, saya akan paparkan. 1, kaya pantas, tahu diri. 2, Astagfirullahaladzim. Jadi gini,
Kalau kita pengen kaya sebenarnya gampang. Salah satunya kita baikin dulu, kita harus baik dulu ke orang tua. Kenapa? Karena kekayaan itu gampang, gampang dan mudah kalau udah ada restu dari orang tua. Dua, mungkin kalau yang udah menikah, restu istri. Nah, jadi kalau kita pengen kaya, kita ambil dua dulu aja. Satu, restu dari orang tua, dua, restu istri, tiga, restu guru mungkin. Nah, itu akan cepat kayanya. Salah satunya ada keberkahan maunat doa. Salah satunya kalau kita pengen kaya banyakin sholawat, tapi dengan satu syarat, sholawatnya karena Allah bukan karena pengen kaya. Nanti pun Allah akan memberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Kalau istilahnya kita dikirnya, kita wiridnya, kita dituntun sama guru, karena Allah akan dapat kekayaan yang ajib, yang luar biasa. Contoh, kita membacakan sholawat nariyah sekian ratus atau sekian ribu, dasarkan karena Allah, akan cepat kayanya. Beda dengan asalkan kita pengen kaya. Kalau kita pengen kaya doang, cukup di duniawi doang, nggak ada di akhirat. Cukup di dunia doang, tapi nggak di akhirat gitu. Maka kalau pengen kaya dunia akhirat, bacakan seandai kata istilah kita khidmat atau kita istilahnya mengambil keberkahan dari sholawat, dasarkan karena Allah. Insya Allah akan cepat kaya dengan khusyuk, dengan serius. Insya Allah akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Contoh kecil seperti itu. Dua, membacakan waqiah. Surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah. Surat Waqiah, asal kita tulus, ikhlas yang sesungguhnya karena Allah, insya Allah akan dapat keberkahan, dipermudah dan amat sangat dipermudah untuk mencari kekayaan. Karena tadi didasarkan ada ridho ibu, didasarkan ada ridho istri, didasarkan utama ada ridho guru. Gitu. Jadi insya Allah jangan sampai kita dibodohi atau dikelabui. Contoh istilah kita pengen kaya, istilah kita kesugihan. Emang sangat gampang. Apakah sanggup dengan kesugihan itu menumbalkan atau ada yang ditumbalkan? Itu untuk di duniawi, dan mungkin kekayaan itu tidak akan kita nikmati. Karena setan itu akan melongrong apa yang kita miliki. Contoh istilah kita dapat mobil. Itu barang gue. Seandainya kita makan enak, itu harta gua. Seperti gitu. Itu tidak buat apa, itu tidak akan ada kenikmatan yang sangat nikmat, tapi itu malah dapat kepedihan dan penyesalan. Gitu. Kang Udan, saya Baik. sering dengar kalau mau melakukan pesugihan harus ada izin dari orang tua, terutama ibu. Terus izin lagi kepada istri, berarti restu istri. Dan izin juga ke guru, dan sayangnya yang disebut guru itu malah kuncen. Nah, menurut Kang Udan ini persepsi yang benar atau salah? Takutnya nih yang Itu nonton sasar. sangat-sangat, saya potong langsung, itu sangat salah. Di mana orang tua akan meredoi anaknya masuk neraka. Karena surga dan neraka itu tergantung sekarang. Mustahil ibu meredoi anaknya masuk neraka. Mustahil anak ibunya meridoi anaknya celaka. Nah, sama dengan mencelakakan anak, sama juga mencelakakan dirinya sendiri. Ridho ibu, ridho guru, ridho istri, kalau untuk dipakai hal yang tidak benar, itu tidak restu yang sesungguhnya. Itu salah benar gitu. Jadi tidak mungkin ada orang tua yang ingin bikin anaknya itu tersesat begitu ya? Betul, karena kata saya juga surga dan neraka itu tergantung sekarang istilah kata. Kita tabok orang, pasti sebentar lagi kita ditabok atau dibawa ke ranah hukum. Nah, itu yang dirasakan neraka sekarang. Apalagi nanti di akhirat. Gitu. Tapi sering saya juga dengar di berita-berita, entah nyata atau tidak, tapi ini kan berita yang ditampilkan di media resmi begitu. Ada ibu
yang membunuh anaknya. Bahkan sebaliknya ada anak yang membunuh ibunya. Nah itu kan tadi menurut Kang Udan ini kan nggak mungkin seorang ibu mencelakai anaknya. Ini tanda apa sih kenapa sampai lebih hina dari hewan gitu? Karena dia tidak punya akli, tidak punya akal. Satu, dia tidak punya akal. Dua, dia tidak sampai ranah ke tahu hukum syara. Karena kenapa kita bawa hukum syara? Kalau orang udah kuat tauhidnya, kalau orang udah kuat keimanannya, mustahil sampai masuk ke ranah sana. Gitu. Tadi Kang Udan ada 3 kunci utama untuk kita bisa kaya raya. Pertama, restu ibu. Kedua, restu istri kalau yang sudah menikah. Dan yang ketiga, restu guru. Betul. Kalau orang yang berpegang dari ketiga restu ini tapi masih terus berbuat buruk terhadap diri sendiri bahkan orang lain, apakah kekayaan itu bisa datang? Bisa datang tapi tidak maksimal. Karena kenapa? Diri kita kehijab. Dengan apa? Dengan nafsu. Dengan apa? Dengan keserakahan. Dengan apa? Dengan ketamakan. Tapi kalau kita istilah cari kekayaan dengan cari ridho Allah berarti udah tahu diri. Gitu. Seperti apa? Kita udah pantas gak kaya? Nah kalau kita udah pantas kaya menurut diri sendiri, berarti kita akan benar-benar istilah melaksanakan, menjalankan hukum syara'nya. Dan pula insya Allah, Allah akan merestui, meskipun Allah merestui mau ngambil jalan manapun. Gitu. Kang Udan, kalau misalkan ya, banyak orang yang mengetahui bahwa Prabu Siliwangi itu pada saat zaman jayanya itu, pada saat masa hidupnya itu adalah seorang raja yang kaya raya, menguasai Pulau Jawa katanya. Nah ada orang yang melakukan pesugihan ke Prabu Siliwangi supaya kekayaannya itu masuk ke dirinya itu. Ya, Emang bisa? Kata saya juga kan kalau setan itu dikemasnya dengan seperti apa. Jangankan menyerupai Prabu Siliwangi, menyerupai diri saya pun bisa. Karena itu mah bukan Prabu Siliwangi, berarti itu mah setan. Maka kata saya juga tadi disantumkan video sebelumnya, mana Prabu Siliwangi, mana Prabu Siliwangi, mana raja kemanusiaan, mana raja kehewanan. Kalau Prabu Siliwangi kemungkinan raja kemanusiaan, kalau Siliwangi mungkin raja keharimauan atau raja kehewanan. Gitu. Ya. Lantas kan kalau kita sudah bekerja keras, kemudian selalu meminta restu kedua orang tua, kemudian istri dan guru-guru, tapi rasanya rezeki itu seret sekali. Itu apa sih yang mencegahnya gitu? Hambatannya atau halangannya? Menjadi halangannya mungkin tadi ada hijab di dalam diri kita. Coba ingat dosa apa yang pernah kita lakukan, dosa apa yang pernah kita perbuat, apapun sekecil apapun sampai sebesar apapun, coba kita tafakur. Apa yang kita perbuat, apa yang pernah lakukan. Nah, dari dosa itu bisa menjadi hijab. Atau kikir ke diri sendiri pun bisa menjadi hijab. Mendolimi diri pun bisa menjadi hijab. Itu tidak akan sukses. Gitu. Berarti mungkin caranya supaya dosa itu hilang harus melakukan taubat ya? Atau bagaimana? Minimal, maksimal taubat. Minimal kita banyak istighfar. Gitu. Karena umat akhir zaman itu banyakinlah sholawat. Gitu. Banyak sholawat. Mungkin gini kan, saya ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman semua penasaran. Itu kan tadi yang akan jelaskan di awal kan syarat cepat kekayaan menurut syariat ya. Iya. Nah, kalau dari Akang, sepengetahuan Akang, ada nggak sih syarat cepat kekayaan tapi tempat tumbal? Berarti tentunya di luar syariat. Yang sepengetahuan Akang aja. Terus yang kedua, sebetulnya yang namanya pesugihan kan itu ada tumbal. Betul. Nah, tentunya tumbal tersebut apakah dimakan sama
setan, apakah darahnya dia minum. Nah itu sebetulnya kehidupan para tumbal itu apakah beda alam atau gimana? Mohon pencerahannya. Yang mana dulu? Mungkin yang di awal dulu, syarat cepat kaya yang mungkin di luar syariat ya, tapi tanpa tumbal kan mungkin kebanyakan nanya kayak gitu. Tetap segala hal apapun juga kita ngambil pegang paku kita ke ke hukum Islam. Kalau cara instan itu tidak ada gitu. Kedua, istilahnya membahas tentang tumbal. Apakah tumbal itu dimakan sama jin mungkin itu ya? Lebih tepatnya. Karena setan dan jin itu menyekutukan yang didominan sama dia itu keimanannya, bukan tumbalnya. Biar dia itu ngabid. Dan pula kata ulama berbicara, jin itu makanannya tulang sama darah kotor. Gitu. Salah satunya makan tulang. Yang lebih tepatnya kebanyakan makan tulang. Gitu. Tadi bicara tentang tumbal, Baik. yang sering saya dengar itu setiap perjanjian dengan setan, saya tumbalkan namanya si A. Ya. Dan katanya itu selalu berhasil sampai mati atau minimal-minimalnya sakit. Tapi yang menjadi pertanyaan, bisa tidak orang yang akan dijadikan tumbal itu terhalang dari kematian? Harus ingat, kita tercapai di dalam diri kita. Mati dan hidup itu bukan jin, setan, manusia yang menentukan. Allah yang menentukan. Tapi untuk syariat biar kita tidak kena sama jin dan setan atau namanya genderuwo atau gentayangan, apa istilah namanya, ada syariat untuk lidah bala gitu. Contoh istilah kita punya benang, itu kita ngambil benang 7 warna, bacakanlah doa surat contoh seperti surat Al-Falaq 17 kali, ikatkan, tiupkan. Terus Anas 17 kali, ikatkan sampai 17 ikatan, lalu ikatannya itu pakai ke tangan kita. Insya Allah itu tidak akan mungkin setan atau iblis mau kepada diri kita. Atau tumbal itu diambil tumbal. Mustahil dia mau ngambil kita. Gitu. Berarti itu penangkalnya ya, supaya tidak menjadi sasaran korban tumbal. Nah, betul seperti itu. Luar biasa. Salah satunya medianya seperti itu. Berarti kita apa? Disuruh mengingat Allah, dan Allah menjanjikan siapa yang membacakan 3 qul, insya Allah diraksa dari kaum bangsa iblis atau bangsa setan atau bangsa jin. Apa aja 3 qul itu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kapan itu harus dibacakannya, Kang? Kalau dibacakan sebenarnya itu kewajiban kita setiap hari menjelang mau subuh, menjelang mau maghrib, itu bacakan, insya Allah itu tidak akan kena sama gangguan-gangguan yang tidak masuk di logika. Istilah kata sehari-hari kita baca itu pun wajib lah, istilah kata. Iya. Minimal-minimalnya gitu ya, Iya, takut minimal. lupa pagi hari dan sore hari. Betul. Ada gak sih, Kang, yang sering saya dengar itu kan kalau di Indonesia kental sekali dengan setan, dengan iblis, dengan jin. Bagaimana dengan dunia ini di luar dari Indonesia ini? Katanya sih lebih kuat. Itu benar atau tidak? Konon katanya apalagi di daerah-daerah Eropa. Karena kemungkinan di Eropa lebih kuat. Kenapa? Karena sebagian Eropa masih banyak yang belum memeluk Islam. Itu jinnya lebih dahsyat, lebih kuat. Di kita pun udah banyak orang-orang yang beriman atau orang-orang yang udah muslim, orang-orang muslim 90% rakyat Indonesia muslim masih tetap diganggu. Apalagi yang belum tersentuh gitu. Pasti lebih dahsyat gitu. Dan mungkin ini saya masih penasaran dengan perihal kekayaan, Kang. Baik. Nah kan sebetulnya kan orang-orang yang melakukan pesugihan terus diminta tumbal sama yang
apa yang memberi kekayaannya itu pada dasarnya model jin atau misalkan genderuwo itu sebetulnya bisa ngasih kekayaan nggak sih gitu. Terus kalau misalkan bisa kan katanya sih yang bisa ngasih kekayaan itu genderuwo saya itu sebetulnya bisa nggak sih gitu. Terus iming-iming minta tumbal apakah itu tipu muslihat atau seperti apa kan? Tipu muslihat. Sebenarnya itu tipu muslihat biar tauhid kita lepas. Kalaupun dia memberikan kesugihan, tidak bakal ujug-ujug lalu memberikan kesugihan kalau belum tauhid kita belum lepas. Gitu. Berarti pada dasarnya yang ditumbalkan itu korban berarti ya? Korban. Berarti kalau matinya tetap ke Allah. Cuman mati dalam keadaan yang lepas iman berarti ya? Ya. Yang menjalankan kesugihannya, tapi yang istilah kata ditumbalkannya tidak. Nah itu kan ada lagi yang saya dengar katanya yang jadi tumbal kesugihan itu di alam silumannya itu jadi jembatan atau jadi apalah istilahnya gitu. Apa itu betul apa selongeng? Kata orang-orang tua kita dulu emang apa adanya seperti itu, tapi kita kan belum sampai ranah ke sana atau kita tidak mengetahui ke sana. Kita jangan terlalu pergi jauh ke sana. Kenapa kita tidak boleh terlalu jauh ke sana? Karena takut menjadi penyakit ke dalam diri kita. Ya mungkin terakhir Kang, ini yang saya dan rekan-rekan penasaran. Konon katanya Akang itu bisa memberikan kekayaan secara instan, cuman resikonya itu di luar syariat dan keluar dari Islam. Benar nggak sih? Baik, gimana? Mungkin saya pernah dengar gini, Akang ini pernah bisa memberikan kekayaan secara instan dan langsung kaya raya, cuman resikonya itu keluar dari tauhid sama intinya udah keluar dari Islam. Apakah benar itu, Kang? Bohong itu. Bohong itu. Atau ada caranya? Enggak. Kalau pengen kaya, ayo saya bawa papa. Tapi dengan syarat kuatkan ketauhidannya. Dengan satu syarat, ayo kita ibadah, ayo kita menghadap Allah, ayo kita istilah kata ibadah yang sesungguhnya dengan syariat yang diajarkan para ulama kita, atau para guru-guru kita, atau para habib-habib kita. Mantap, luar biasa. Padahal ya, cara untuk menjadi kaya secara mendadak itu lebih gampang daripada melakukan pesugihan. Iya. Melakukan pesugihan resikonya tumbal, mungkin kita sakit atau bahkan diri kita yang ditumbalkan. Kalau ingin kaya secara Islami gampang, asal sangat gampang. Gampang sekali. Amat sangat gampang sekali. Asal dengan satu syarat, kuatkan tauhid dan kita direstui sama orang-orang yang tadi kita sebutkan. Tuh. Restu orang tua, restu istri, restu dan restu guru. guru. Dan jauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita terhadap lembah neraka. Betul. Mungkin terakhir Kang, kita pengen minta petuah untuk kita khususnya umumnya untuk semua penonton dari Akang. Trik and tips supaya kita hidup sukses, tenang, damai, dan tentunya dengan syariat Islam. Ini ajalah konteksnya. Kalau kata orang Sunda mah yang saya bahas tadi, tidak ada buruh kalau tidak capek. Berarti kita kerja dulu, insya Allah itu akan membuahkan hasil yang amat sangat berkah. Dan kuatkanlah keimanan kita, dan kuatkanlah ketauhidan kita. Insya Allah, Allah akan membantu sesulit apapun diri kita. Dan insya Allah itu akan jauh lebih berkah dan jauh lebih tenang. Buat apa kaya kalau tidak tenang? Buat apa kita sugih kalau kita melarat? Karena kalau kita kaya itu harus bekas kenyang, bukan bekas ingin. Gitu. Kita contoh istilahnya, ada keinginan punya mobil 10, punya motor 10, tapi diri kita masih lapar. Mending kaya sesudah kenyang. Gitu. Ya, berarti
ingin menjadi kaya juga tidak instan, mungkin ada proses. ujiannya Contoh juga dulu. kesugihan pasti ada proses, pergi ke hutan, pergi ke batu gede, lalu istilah kata kita mengambilkan saji, itu kan proses capek, pakai uang. Coba kalau itu pakai modal, luar biasa ajib kan? Padahal konsepnya untuk jadi kaya sama aja, harus ada ritualnya, harus ada usahanya, baru kita memetik hasilnya. Nah, seperti itu. Luar biasa ujangan dari Kang Udan ya. Mudah-mudahan ini bisa diserap, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi hikmah bagi setiap orang yang menontonnya. Jadi mungkin pada dasarnya yang namanya pengen kaya dengan instan itu pasti ada resiko yang sangat luar biasa. Betul. Kalau pengen aman, ya tadi sesuai tuntunan Kang Ujang, sesuai syariat aja, udah. Dan itu gampang banget Gampang ternyata banget. ya. Kang Udah. Mungkin mas ada yang nggak mudeng gitu. Ini seperti itu teman-teman ya, Ya. ambil baiknya, buang buruknya. Mungkin rekan saya akan nutup. Ya. Ya terakhir terima kasih terutama Sama-sama. kepada Kang Udan yang sudah memberikan ujangan. Mudah-mudahan selalu sehat, dimudahkan Amin. rezekinya, dilancarkan setiap urusannya. Dan ini ada yang tertinggal tadi, nama padepokannya apa Kang? Sipa Ajilan. Sifa Ajilan. Nah, alamatnya nanti teman-teman Alamatnya Kabupaten. informasi yang lebih lengkapnya teman-teman bisa follow akun Facebook kami gitu ya. Terima kasih Kang Udan. Sama-sama. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.